sekarang kita masuk ke engineering survei atau survei rekayasa bagian kedua dengan pokok bahasan trigonometric leveling. Setiap slide dari video ini saling terkait, jadi jangan di skip ya kalau kalian mau tahu mengenai trigonometric leveling. Trigonometric leveling ini sering sekali dipakai, terutama untuk teman-teman surveyor yang masih menggunakan peralatan konvensional ya, total session tapi masih konvensional misalnya. Jangan lupa di subscribe dan like bagi yang belum ya. Oke, kita masuk ke pengantar. Apa pengantar dalam hal ini adalah trigonometric leveling. Metode ini merupakan metode leveling secara tidak langsung. Pada metode ini perbedaan tinggi titik ditentukan dari pengamatan sudut vertikal dan jarak yang diukur. Ini jarak horizontal ya. Kemudian sudut vertikal diukur dengan menggunakan theodolite atau total section. Jarak diukur secara langsung atau dihitung berdasarkan rumus trigonometrik. Jadi secara umum rumusan atau metode trigonometri ini digunakan jika teman-teman masih menggunakan theodolite ya. Tapi kalau menggunakan total section, nah ini total sessionnya secara langsung sebenarnya sudah bisa langsung melakukan pengukuran dan ditampilkan hasilnya di total session. Oke, karena teman-teman juga masih banyak yang menggunakan theodolite. Trigonometric leveling biasanya digunakan pada pekerjaan topografi untuk mencari elevasi puncak gedung, tinggi cerobong, tinggi menara, dan lain-lain ya. Oke, nah terkait yang tadi kembali, total session kalau dia sudah punya reflektorless ya, sudah reflektorless atau punya laser, nah dia secara langsung bisa diketahui. Tapi kalau belum juga metode ini sangat berguna ya. Karena misalnya untuk mengukur tinggi menara akan sangat memerlukan effort yang banyak jika orangnya harus naik ke posisi menaranya, puncak menaranya. Kemudian juga bisa digunakan pada pengukuran untuk daerah-daerah yang memiliki kesulitan atau terrain yang bervariasi seperti pada daerah pegunungan atau perbukitan. Tergantung pada kondisi lapangan dan pengukuran yang dapat dibuat dengan menggunakan peralatan yang ada. Nah ini prinsipnya seperti ini kira-kira. Alat kita berdiri di sini, kemudian jarak horizontalnya diukur ya terhadap objeknya ini, terhadap sininya. Kemudian sudut ini ya, alfa ini diukur. Nah, kalau kita lihat rumusan yang ada di bawah ini, M sama dengan H, nah dalam hal ini A ya, atau tinggi yang sini ya, dalam hal ini adalah tinggi alat, ditambah delta M. Delta M adalah ini, beda vertikalnya dari senter alat ke tingginya target ini, dikurangi L ya, dikurangi L. Jadi kalau sudah ketemu H ditambah delta M, maka akan ketemu puncaknya di sini. Kemudian yang kita cari adalah posisi di sini, kemudian harus dikurangi L ya, maka akan ketemu M. Nah rumusan ini bisa dihitung dengan menggunakan seperti ini ya, yang sebelah kanan. H ya, jadi M sama dengan H dikurangi L ya. Sorry ya, H betul, H dikurangi L ditambah D kotangan Z ya, kotangan Z yang di sini. Jadi kalau kita melakukan pengukuran ini biasanya kalau sudut horizontal kan dia 90 ya, maka sudutnya ini akan terbaca misalnya 70 atau berapa Z nya di sini ditambah kotangan ya. Jadi H M sama dengan H ditambah delta M dikurangi L, atau sama dengan H ya dikurangi L ditambah D. D itu jarak horizontal ini ya, dari sini ke sini, D jarak horizontal, kotangan Z.
Nanti teman-teman bisa coba nanti. Oke. Tinggi dan jarak. Ketika jarak antar stasiun tidak jauh, maka jarak di antara stasiun yang diukur di atas permukaan bumi secara langsung atau dihitung dengan menggunakan rumusan trigonometri dengan diasumsikan bumi sebagai bidang datar. Jumlah koreksi yang disebabkan oleh kelengkungan bumi dapat diabaikan karena dianggap sebagai bidang datar ya. Secara umum survei rekayasa memang menganggap bumi sebagai bidang datar. Tergantung dengan kondisi lapangan, maka ada 3 kasus di bawah ini yang mungkin ditemui dalam praktek di lapangan ya. Kasus pertama adalah bagian bawah objek dapat diakses atau dapat dilihat atau dapat diukur secara langsung. Kasus kedua, bagian bawah objek tidak dapat diakses dan posisi instrumen berada pada bidang vertikal yang sama. Kasus ketiga, bagian bawah objek tidak dapat diakses dan posisi instrumen tidak berada pada bidang vertikal yang sama. Nah, kita bicara kasus yang pertama ya, penentuan tinggi objek jika kaki objek bisa diakses dan objeknya vertikal. Diasumsikan jarak horizontal antara objek dan alat survei dapat diukur dengan akurat. Ini sangat penting ya, pengukuran jarak horizontal dengan akurat ini. Metode-metode pengukuran kalau diukur secara langsung misalnya harus 2 kali 3 kali harus diterapkan menggunakan unting-unting dan lain-lain ya. Pada gambar 1, B sama dengan instrument station atau tempat berdiri alat. F titik yang akan diobservasi, AF vertical object, D sama dengan jarak horizontalnya, S adalah tinggi instrumen pada BH sama dengan tinggi FES sama dengan bacaan rambu pada benchmark BM. Kita lihat gambarnya seperti ini ya. Oke. Jadi RL atau tinggi titik lah ya. Ini jarang istilah RL ini jarang digunakan di Indonesia. Tapi beberapa referensi juga banyak menyebutkan RL ini. RL ini singkatannya adalah reduced level ya. Atau ya kita bisa bilang tinggi titik aja lah. RL dari F atau tinggi titik dari F sama dengan RL dari BM ya, dari BM sini ya, atau B ditambah ya, ditambah S di sini ditambah D ini adalah jarak datarnya ini tangen theta. Nanti akan didapatkan tinggi F. Jadi prinsipnya ini benchmarknya di sini, kemudian ditambah S ini atau tinggi alat ya. Nanti tinggi alat bisa ditentukan dengan bacaan rambu seperti ini. Kemudian ditambah H ini. H ini sama dengan D tangen theta. Koreksi kelengkungan dan refraksi sama dengan C sama dengan 0,0735 D kali D. Jadi tinggi F adalah RL dari BM, RL dari BM ditambah S ditambah D tangen theta ditambah faktor koreksi di sini. Faktor koreksi kelengkungan dan refraksi. Kalau jaraknya kecil ini bisa diabaikan ya C-nya. Oke. Jika kedua sudut depresi, ini kasusnya kasusnya sama sih sebenarnya. Jadi bisa juga dilakukan dengan cara seperti ini. Jika kedua sudut depresi dan elevasi bisa kita dapatkan, maka secara langsung bisa kita dapatkan tinggi keseluruhan gedung. Ya, kasusnya seperti ini. Jadi kita berdiri di satu titik ini, kita tembak bagian atas, ya. Kemudian kita tahu jarak datarnya ini, dan kita tembak juga bagian bawah di sini. Mari kita asumsikan sudut elevasinya adalah Z1, sudut elevasi Z1, dan sudut depresinya adalah Z2 sini. Dan objek bisa diakses
dan jarak instrumen dan kaki gedung adalah D. Instrumen dan kaki gedung adalah D jaraknya. Maka rumusannya menjadi tinggi gedung adalah D tangen Z1. Ya. D dari sini dikalikan tangen Z1 di sini. Ditambah D jarak di sini dikalikan tangen Z2. Ya. Oke, kasus kedua. Bagian bawah objek tidak dapat diakses. Tergantung pada tren, 3 kasus bisa terjadi. 1. Ketika pusat instrumen pada kedua stasiun P dan Q pada ketinggian yang sama. Jadi kasus kedua ini 3 kasus bisa terjadi ya. Kedua, ketika pusat instrumen pada kedua stasiun P dan Q berada pada ketinggian yang berbeda, tetapi perbedaannya sedikit. Ketiga, ketika pusat instrumen pada stasiun P dan Q berada pada ketinggian yang berbeda dan beda tingginya cukup besar. Nah, ini A. Instrumen ada pada ketinggian yang sama. Jadi cara mengukurnya ini ya. Jadi berdiri di 2 titik. Ini ya, diri pada ketinggian yang sama. Nanti diukur alfa 1 dan alfa 2. Rumusannya seperti ini ya. Ingat, RL adalah radius level atau tinggi titik ya. Rumusannya ini nanti. Oke, pelajari rumusannya supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Kasus ketiga, dasar bangunan tidak dapat diakses. Tempat berdiri alat dan bangunan yang diobservasi tidak pada bidang vertikal yang sama. Ini merupakan kasus yang paling sering terjadi di lapangan dibandingkan dengan 2 kasus lain di atas. Dalam contoh ini kita gunakan hukum sinus untuk mencari jarak. Sebagai contoh D1 dan D2. Sebagai contoh D sinus Z1 dibagi sinus Z3 sama dengan D2. Nah, ini kasusnya seperti ini. Pengukurannya dilakukan dari 2 titik ya. Base of the object. Jadi bidang vertikalnya nggak sama di sini. Ada di sini. Satu dari sini, satunya di sini ya. Bidang vertikalnya nggak sama. Oke, ini langkah-langkahnya adalah setup instrumen pada A. Ukur alfa 1 ya, alfa 1. Ke P ya, ke P. Kemudian setup instrumen pada B, ukur alfa 2 diarahkan ke P. Sudutnya sama dengan ABC, sama dengan alfa. Ini tadi sudutnya theta ya, theta. Kemudian sudut ABC sama dengan ACB, dari ACB sama dengan 180 dikurangi theta plus alfa. Nah, rumus sinusnya seperti ini ya. Kemudian H1 sama dengan AC tangan alfa 1, H1. H2 sama dengan BC tangan alfa 2. Peralatan survei modern yang saat ini, total session prinsip pengukurannya tetap menggunakan metode yang sama. Nah, akan tetapi peralatan modern yang ada saat ini sudah dilengkapi dengan sensor jarak dengan algoritma perhitungan sehingga hasil pengukurannya bisa didapatkan dengan cepat atau secara langsung ya. Jadi rumusan trigonometri lebih banyak sudah ditinggalkan. Sebenarnya tidak ditinggalkan, tapi sudah ditanamkan di dalam software yang ada di Total Session. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih yang belum subscribe. Dan jika Anda suka, kasih like dan di share ya.